Sejarah kontroversial Ratu Soraya Tarzi dari Afghanistan. Lahir di pengasingan, ia meninggal dengan tragis di pengasingan. Tetapi, selama 10 tahun menjadi Ratu Afghanistan, Ratu Soraya menciptakan jejak kontroversial yang akan dikenang dunia. Ratu Soraya adalah Ratu Muslim pertama yang muncul di depan umum bersama suaminya, identitasnya diekspos, serta tidak bercadar. Kemunculan istri penguasa Muslim adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Ratu Soraya peduli dengan hak dan pendidikan perempuan, bekerja untuk menginformasikan perempuan tentang hak mereka, serta kehidupan berpolitik. Raja membubarkan harem keluarga kerajaan, menjadikan saudara perempuannya khususnya istrinya, Ratu Soraya, sebagai contoh dan panutan dari perubahan emansipasi wanita. Raja secara spesifik mengagungkan istrinya, seraya berkata, "Saya adalah raja Anda, tetapi Menteri Pendidikan adalah istri saya, Ratu Anda, Soraya Tarzi." Ringkasnya, perempuan tidak perlu memakai jilbab, dan pria hanya perlu satu istri. Kampanye inilah yang disebarkan oleh Raja dan Ratu dari ibu kota Kabul sampai pelosok pedesaan. Raja Amanullah berkata dalam pidatonya sebagai berikut, "Islam tidak mewajibkan wanita untuk menutupi tubuh mereka atau memakai penutup wajah dan kerudung khusus." Raja Amanullah kemudian meminta istrinya untuk melepaskan kerudungnya, dan di akhir pidato Raja, Ratu Soraya menyobek jilbabnya di depan umum, serta istri pejabat lain yang hadir di pertemuan tersebut mengikuti contoh ini. Untuk seterusnya, Soraya muncul di depan umum tanpa kerudung, dan para wanita dari keluarga kerajaan dan istri pegawai pemerintah menjadikan Ratu Soraya teladan dan mengikuti fashionnya. Selama menjadi ratu, Soraya Tarzi mengenakan topi bertopi lebar dengan kerudung tipis yang melekat padanya, dan pada 29 Agustus 1928, Amanullah menyelenggarakan Majelis Agung Tetua Suku untuk mendukung kebijakannya. Sebanyak 1.100 delegasi diharuskan untuk mengenakan pakaian Eropa yang disediakan untuk mereka oleh negara. Di Kabul, kebijakan ini juga didukung dengan menyediakan jalan-jalan tertentu untuk pria dan wanita yang mengenakan pakaian barat modern. Faktanya, wanita dari keluarga kerajaan sudah mengenakan busana barat sebelum Amanullah naik tahta. Tetapi mereka melakukannya hanya di dalam kompleks istana kerajaan yang tertutup. Namun, saat mereka pergi, mereka selalu mengenakan kerudung. Tetapi, kebiasaan ini sudah tidak terjadi lagi sejak kebijakan raja diterapkan di masyarakat. Kaum konservatif marah besar dengan kampanye pembukaan cadar serta membangun opini publik untuk menjatuhkan keluarga kerajaan. Ini adalah era ketika negara muslim lainnya, seperti Turki, Iran, dan Mesir, juga berada di jalur menuju westernisasi. Sehingga di Afghanistan, para elit terkesan dengan perubahan semacam itu, serta meniru model pembangunan mereka. Berikut adalah sejarah lengkap Ratu Soraya Tarzi dari Afghanistan. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Soraya Shahzada Tarzi lahir pada 24 November 1899 di Damaskus, Syria, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Ia adalah anak dari tokoh politik Afghanistan Sadar Mahmud Tarzi dan Asma Rasmia. Soraya merupakan cucu Syekh Muhammad Saleh Al-Fatal, muazin Masjid Umayyah, sekaligus Gulam Muhammad Tarzi. Ayahnya yang berselisih politik dengan Emir Abdurrahman Khan dan memilih Syriah untuk menjadi tempat pengasingannya. Di sana, ia membesarkan Soraya dengan ide-ide progresif serta nilai barat modern. Ia kembali bersama keluarganya ke Afghanistan setelah emir baru negara tersebut, Habibullah Khan, mengeluarkan amnesti bagi para intelektual yang dahulunya diasingkan. Disinilah Soraya bertemu pewaris tahta, putra mahkota Amanullah Khan, di mana keduanya saling jatuh cinta. Pangeran yang merupakan simpatisan liberal Mahmud Tarzi menikah dengan Soraya Tarzi pada 30 Agustus 1913
di mana saat itu putra mahkota berusia 21 tahun, sementara Soraya masih 14 tahun. Setelah pembunuhan ayahnya pada tahun 1919, Amanullah naik tahta sebagai Emir Afghanistan. Tetapi pada tahun 1926, ia merubah gelar Emir menjadi Raja. Selama berkuasa sampai tahun 1929, pasangan Raja dan Ratu memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan perempuan. Ratu Soraya dideskripsikan sebagai orang yang suka melanggar tradisi istana, memasuki dunia politik, menyerukan kesetaraan gender, pendidikan perempuan, serta menaikkan usia pernikahan. Ratu Soraya selalu berada di sisi suaminya di acara-acara nasional, pesta berburu, rapat kabinet, tenda tentara yang terluka selama perang kemerdekaan, dan bahkan ke provinsi pemberontak yang berbahaya. Ratu Soraya disebut perempuan luar biasa di masanya. Soraya memperkenalkan pendidikan modern pada perempuan Afghanistan yang di dalamnya termasuk sains, sejarah, pelatihan ekonomi rumahan, serta topik keagamaan yang lebih tradisional. Ia juga menyediakan akses pada pendidikan dan pekerjaan untuk para perempuan yang tampil di publik tanpa kerudung. Ratu Soraya kemudian mengirim 15 wanita muda dari putri keluarga bangsawan untuk pendidikan tinggi mereka di Turki pada tahun 1928. Diyakini bahwa mengirim gadis-gadis yang belum menikah ke luar negeri adalah kebijakan yang ditentang rakyat. Tahun 1921, ia mendirikan dan berkontribusi pada majalah wanita pertama yang diedit oleh ibunya bernama Isyadul Naswan, yang berarti pedoman untuk kaum perempuan. Kelahiran majalah Ratu ini kemudian diikuti oleh sejumlah majalah khusus perempuan lain setelahnya. Selain itu, Soraya juga mendirikan organisasi wanita pertama, Anjumanin Himayatin Niswan, yang mempromosikan kesejahteraan perempuan. Kantor ini melayani pengaduan perempuan, serta mereka dapat melaporkan penganiayaan oleh suami, saudara laki-laki, dan ayah mereka. Dalam salah satu pidatonya, Ratu Soraya menginspirasi para perempuan sebagai berikut. Kemerdekaan ini milik kita semua, dan itulah sebabnya kita merayakannya. Namun, apakah menurut Anda, bangsa kita sejak awal hanya membutuhkan laki-laki untuk melayani negara? Wanita juga harus mengambil bagian mereka, seperti yang dilakukan wanita di tahun-tahun awal bangsa Islam. Dari teladan mereka, kita harus belajar bahwa kita semua harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, dan pembangunan ini tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan. Jadi, kita semua harus berusaha untuk memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin, agar kita dapat memberikan pelayanan kita kepada masyarakat sesuai dengan cara wanita Islam yang paling awal. Penulis memoir Swedia Rora Asimkan menggambarkan dalam memoarnya bagaimana ia diundang Ratu untuk menggambarkan gaya hidup dan mode barat. Menurut Asim, ia mencatat bahwa Ratu memiliki banyak pertanyaan karena ia akan segera mengunjungi Eropa. Tahun 1927 sampai 1928, Ratu Soraya dan suaminya berkunjung ke Eropa. Sebuah perjalanan mahal selama 6 bulan yang menjadi kontroversi di Afghanistan. Perjalanan mereka dihormati, dijamu, dan disambut oleh banyak orang. Tahun 1928, Raja dan Ratu menerima gelar kehormatan dari Universitas Oxford, di mana mereka dipandang sebagai promotor nilai-nilai barat yang tercerahkan. Di kampus, Ratu Soraya berbicara kepada sekelompok besar siswa dan pemimpin tentang hak perempuan. Pasca tur di Eropa, Raja dan Ratu kembali ke Afghanistan untuk memodernisasi negara mereka. Tetapi, sepertinya mereka bergerak terlalu cepat, sehingga bertabrakan dengan masyarakat konservatif dan menyebabkan rakyat memberontak melawan mereka. Masalah semakin memanas ketika beredarnya foto-foto Soraya tanpa mengenakan kerudung dalam suatu acara makan malam yang memicu reaksi keras dari negaranya. Reporter Al Jazeera mengungkapkan jika dalam beberapa acara tersebut, Soraya tampak mengenakan gaun malam tanpa lengan, makan dengan pria asing, dan membiarkan tangannya dicium oleh pemimpin Prancis dan Jerman. Kontroversi foto-foto ini memicu kemarahan rakyat
dan dianggap sebagai pengkhianatan terang-terangan terhadap budaya, agama, dan kehormatan perempuan di Afghanistan. Beberapa sumber mengatakan jika foto-foto ini telah dimanipulasi dan bahwa Inggris sengaja membagikannya secara publik untuk menciptakan kebencian rakyat. Faktanya, Inggris memang tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Soraya secara keseluruhan karena kepala perwakilan Afghanistan yang harus mereka hadapi adalah ayahnya, Mahmud Tarzi. Hubungan Amanullah yang semakin dekat dengan Uni Soviet serta menandatangani perjanjian persahabatan pada Mei 1921 berhasil membuat Inggris khawatir. Secara lengkap, sejarawan Afghanistan Habibullah Rafi mengatakan kepada Arab News sebagai berikut. Inggris tidak mampu melihat Afghanistan yang bebas dan makmur. Mereka takut jika sampai India yang berada di bawah pendudukannya yang kuat akan terinspirasi oleh kebebasan dan kemajuan seperti Afghanistan dan mereka juga akan memberontak. Inilah sebabnya mengapa Inggris melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk melemahkan pemerintah saat itu, termasuk pengaruh sang ratu. Tahun 1929, Raja turun tahta untuk mencegah perang saudara dan pergi ke pengasingan. Kepergian mereka menandai akhir reformasi dan modernisasi yang mereka perjuangkan. Keluarga kerajaan awalnya pindah ke India Britania untuk sementara waktu, sebelum pindah ke Italia. Raja akhirnya meninggal pada 25 April 1960 di usia 67 tahun. Sementara 8 tahun kemudian, Ratu Soraya meninggal di usia 68 tahun. Pemakamannya dikawal oleh tim militer India ke Bandara Roma sebelum dibawa ke Afghanistan, di mana pemakaman kenegaraan dilakukan. Hari ini, mantan raja dan ratu berbaring bersama di makam keluarga di Jalalabad, Afghanistan Timur. Putri mereka, Princess India of Afghanistan, telah mengunjungi negaranya pada tahun 2000-an untuk mendirikan berbagai proyek amal. Princess India juga merupakan duta budaya kehormatan Afghanistan untuk Eropa, di mana ia dihormati oleh Asosiasi Wanita Afghanistan Amerika untuk karyanya dalam hak perempuan. Princess India mengungkapkan jika capaian ibunya masih sangat dihargai di Afghanistan dan orang-orang masih ingat apa yang telah Ratu Soraya katakan. Pada sampul majalah Times yang mengangkat 100 perempuan berpengaruh pada tahun 1927, wajah Ratu Soraya muncul dalam daftar perempuan paling berpengaruh di abad ke-20. Dalam artikel berjudul Situation of Women in Afghanistan yang diterbitkan oleh Hamidullah Bamik mengungkapkan, berkat gerakan konstitusional pertama yang dilakukan oleh Raja Amanullah Khan, perempuan Afghanistan berhasil mendapatkan sebagian hak asasi serta kemerdekaan mereka. Namun, setelah kejatuhan Kabul yang didukung oleh Soviet dan rezim-rezimnya, semua itu segera terkubur. Kembalinya Taliban menimbulkan banyak ketakutan, terutama para perempuan, yang khawatir akan hak sosial dan ekonomi yang telah mereka perjuangkan selama 2 dekade, kembali mengalami kemunduran. Meskipun Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, menyatakan jika hak perempuan akan tetap ditegakkan. Untuk saat ini, dunia memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di Afghanistan, terutama pada nasib kaum perempuan di sana setelah 54 tahun meninggalnya Ratu Soraya. Akhir kata, saya mengutip kalimat dari King Hussein of Jordan dan Tariq Ramadan sebagai berikut. Saya sangat menentang para wanita muslimah yang tidak memiliki persamaan hak dengan pria muslim untuk belajar, bekerja, dan merencanakan masa depan. Memaksa seorang wanita untuk memakai jilbab adalah melawan Islam, sementara memaksanya melepas jilbab adalah melawan hak asasi manusia. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan tindakan emansipasi wanita yang dilakukan oleh Ratu Soraya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.